Baik, kita lanjutkan ya, teman-teman pendidik PAUD. Nah, tadi kan saya janji nih bahwa kita akan melihat apakah eh, pembelajaran inquiry yang di dalamnya mengandung muatan STEAM dan menggunakan loose part itu bisa membuat anak menjadi pengen belajar. Buktinya apa? Mungkin yang bertanya lagi, emang bisa menulis? Nah, ini saya tunjukkan nih contoh murid saya laki-laki, umurnya 5 tahun. Ini dia menulisnya seperti ini ya. Jadi ya, waktu itu kita minta supaya anak-anak, di konteksnya BDR ya, anak-anak membuat surat untuk gurunya. Jadi terserah mau suratnya tulisan apa isinya, foto, gambar-gambar, lukisan dia tuh terserah, yang penting itu bentuk komunikasi dari murid ke guru. Nah, ini si Syakil umurnya 5 tahun, dia menulis seperti ini. Hai Miss, apa kabar? Coba tulisannya ada huruf besar, ada huruf kecil, campur semua. Miss yang harusnya S dulu, S-nya satu. Tapi kita tidak kritisi di situ. Anak menikmati prosesnya, dia senang sekali dia bisa membuat surat untuk gurunya. Bahkan dia melengkapi dengan gambar. Gambarnya di situ ada gambar gurunya tuh. Maksudnya Miss Itsna. Lalu ada ini Caca, ada Caraka, ada Syakil, ada Betran. Ini gambar dia, menggambarkan bahwa ini loh, di kelompokku tuh ada ini dan ini guruku. Kita bandingkan dengan anak perempuan. Ini teman sekelasnya tadi, namanya Caca, umurnya juga 5 tahun. Coba perhatikan cara menulisnya, berbeda kan? Nah, ini ciri khas anak perempuan kali ya, lebih menonjol di literasinya. Jadi menulisnya udah lebih lebih gampang dilihat, bukan berarti lebih pinter ya. Menulisnya aja yang lebih bisa dilihat. Lalu tulisannya udah lebih tertata, dan dia pede banget nih ya untuk membacakan suratnya kepada, jadi habis nulis surat dia minta ibunya untuk merekam, dia pakai seragam, dia rekam, lalu dia direkam, dia baca suratnya. Ini original suaranya si Caca, kita dengarkan. Rindu setelah lama aku di rumah, bermain dan belajar dari rumah. Ku rindu sekolah, ku rindu temanku, ku rindu guruku, ku ingin segera bertemu. Ya, ini kita Caca benar-benar membaca apa yang dia tulis, cuma kalimat terakhir tadi dia tambahkan, ku ingin segera bertemu, dia tambahkan. Oke ya, baik, kita lanjut. Nah, jadi sebetulnya yang dibutuhkan sekarang itu adalah adanya perubahan mindset guru. Guru jadul, guru konvensional itu masih behavioristik. Jadi yang meminta anak-anaknya untuk duduk manis, mendengarkan, pasif, menelan info. Nah, harus berubah menjadi konstruktivistik. Guru yang menjadi fasilitator, yang membangun, membuat anak itu membangun pengetahuannya. Berarti anaknya aktif, anak bisa berkolaborasi dengan teman, anak bisa menemukan ide-ide baru, menciptakan hal-hal baru, dan anak akan menjadi pemecah masalahnya sendiri dengan cara yang kreatif. Oke, contoh kasus yang pertama. Ini ada foto anak sedang bermain kincir air. Ini foto saya ambil dari buku STEAM-nya Bu Yuli. Jadi ini mungkin anak ini muridnya Bu Yuli ya, yang di Bukit Aksara. Jadi anak ini lagi bermain menuang-nuang air ke kincir. Di bawahnya ada bak plastik. Jadi ini kincir air, kincir yang bisa bergerak kalau diisi air. Kira-kira pertanyaan apa yang harusnya disampaikan guru supaya mendorong anak untuk memecahkan masalah melalui pemikiran anak, bukan pemikiran guru ya. Contohnya adalah, nih, kalau guru itu peka, guru akan bertanya begini, apa ya yang membuat kincirnya berputar? Apa yang terjadi kalau air yang dituang ke kincir itu banyak sekali? Terus kalau kamu kira-kira bisa, apa yang bisa kamu lakukan ya supaya kincirnya itu berputarnya nggak kenceng tapi pelan? Pertanyaan seperti itu membuat anak kan pengen mencoba, pengen menginvestigasi gimana ya caranya ya. Aduh, aku mau coba nih biar kincirku nggak kenceng putarannya. Aku mau, kalau airnya banyak gimana ya, kalau dikit itu anak kan jadi terpancing untuk mencoba. Itu fungsi guru yang peka ya. Jadi saat anak itu dalam proses memperoleh suatu konsep pengetahuan, itu namanya dia sedang dalam proses tahapan namanya inquiry scientific. Jadi rasa ingin tahu anak
yang memicu anak atau memantik anak sehingga dia pengen memperoleh suatu konsep pengetahuan. Ya, itu berawal dari garis bawah inquiry atau rasa ingin tahu anak. Makanya disebut inquiry scientific. Inquiry scientific itu membantu anak memahami dunia di sekitarnya melalui proses mengeksplorasi, menanya, memprediksi, menyelidiki, menganalisa, menjelaskan kepada orang lain, juga mengkomunikasikan ide atau gagasannya kepada orang lain. Contoh kasus berikutnya nih, ini yang paling sering terjadi di PAUD. Raka sama Syakil saat snack time nih ribut gara-gara bakmi sangunya. Nah, karena Raka bilang, bakmimu kok dikit Kil, punya aku lebih banyak. Syakil nggak terima, punya aku banyak yo. Nah, kalau ada situasi seperti ini, biasanya apa yang dilakukan oleh teman-teman? Yang sering terjadi adalah guru langsung mengambil alih. Sudah, tidak usah bertengkar. Dimakan aja bakminya semua bareng-bareng, tidak boleh bertengkar. Disyukuri ini makanan dari Allah. Nah, misalnya seperti itu. Padahal itu adalah momen penting yang bisa mengembangkan pembelajaran untuk anak. Ingat, segala sesuatu kan berasal dari inquiry atau rasa ingin tahu anak. Dengan contoh seperti ini sebetulnya dilakukan guru gampang sekali loh. Tinggal tanya aja, oh, kira-kira apa ya yang membuat bakmi yang dibawa Raka jadi kelihatan lebih banyak ya? Apa yang terjadi kalau bakminya kita tuang di tempat yang sama persis? Nah, gurunya bawa nih dua lepek atau mungkin mangkok atau apa yang ada di sekolah yang besarnya sama persis. Coba kalau dituang, kira-kira jumlah bakminya jadi kelihatan sama atau beda ya? Nah, setelah dituang, silakan anak untuk mengamati. Nanti biar anak yang ngomong sendiri. Oh, ini dari anak ya. Oh, ternyata kalau dituang di piring kecil kayak gini, jadi sama tuh banyaknya. Guru bisa nilai, lalu kenapa kalau ditaruh di tepakmu tadi kok jadi berbeda ya? Biarkan anak menganalisa. Sampai keluar kalimat begini, oh, tepaknya Syakil itu besar. Jadi kalau minyak masuk situ kelihatan sedikit. Tepakku itu kecil. Jadi kalau minyak masuk situ kelihatan banyak. Kan jadi penuh. Nah, seperti itu. Itu dari anak, bukan dari guru. Jadi yang terjadi itu seringnya seperti ini. Jadi guru tidak menghubungkan apa yang dilakukan anak dengan suatu pembelajaran yang bermakna dan bertujuan. Tadi kan sepele, hanya saat makan. Karena apa? Guru tidak menghubungkan. Karena guru sering berpikir, aku tuh mengamati anak hanya saat kegiatan inti. Ini kan lagi makan, ngapain diamati? Padahal banyak sekali yang muncul. Ya, sering terjadi seperti ini. Karena guru tidak menghubungkan dengan yang dilakukan anak dengan pembelajaran yang bermakna dan bertujuan, akibatnya guru tidak menyadari dan tidak memahami bahwa peristiwa tadi itu memiliki makna pembelajaran. Taunya hanya ini anak dua nih ribut bertengkar masalah bakmi. Ya. Oke. Jadi peran guru dalam pembelajaran STEM adalah satu, guru itu sebagai fasilitator. Garis bawah, fasilitator, bukan sumber belajar. Ya. Kalau fasilitator berarti harus bisa membantu anak berpikir lebih lanjut untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan cara yang kreatif. Peran yang kedua adalah melibatkan anak dalam proses pembelajaran. Kan bermain itu harus berpusat di anak. Belajarnya anak, ya bermain itu. Ketiga, guru harus bisa membangkitkan rasa ingin tahu anak. Kalau sekarang caranya adalah salah satunya membuat penataan invitasi yang semenarik mungkin, menggunakan loose part, membuat anak jadi pengen mencoba. Yang keempat, guru harus bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulasi pemikiran anak. Tadi di depan saya sudah sampaikan ada HOTS, ada LOTS. Kita akan bahas setelah ini. Yang kelima, harus bisa memperluas pembelajaran dan mengajak anak untuk menginvestigasi atau menyelidiki lagi. Kayak tadi, contoh yang kincir angin ataupun contoh yang rebutan mana lebih banyak lebih sedikit.
di saat snack time dengan bakmi tadi ya. Nah, yang terakhir adalah guru tuh harus bisa mengelola waktu. Kapan menstimulasi, kapan mengamati, kapan mendengarkan anak. Jangan gerisah nih. Anak lagi asik main ditanya terus sehingga anak merasa terganggu. Aku tuh lagi seneng, lagi menikmati. Kalau anak sudah engage, anak sedang terlibat dalam bermain, dia fokus, itu dia kayak profesor lagi menyelidiki tuh, lagi asik. Itu kalau diganggu kan jengkel banget. Kita aja yang orang dewasa kalau sedang main diganggu marah, males, lagi bekerja, bukan maaf ya kita dewasa nggak bermain, lagi bekerja asik gitu, fokus, lalu ada yang tanya macam-macam, itu kan males, bikin jengkel aja rasanya. Anak juga merasakan hal yang sama. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ada piramida keterampilan berpikir, ada yang tingkat rendah, kita sebut LOTS, low order thinking skill, jadi kemampuan atau keterampilan berpikir tingkat rendah. Yang di atasnya ada high order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini sebetulnya mengacu pada taksonomi Bloom. Kalau yang paling bawah tuh hanya mengingat. Tadi kamu makan pakai apa? Telur. Sepatumu warnanya apa? Merah. Itu hanya mengingat. Lu menerapkan kalau kamu berangkat sekolah tadi naik apa? Motor. Yang naikin motor siapa? Bapak. Udah selesai. Itu lots banget. Karena hanya pada tahapan mengingat, memahami, dan menerapkan. Kalau menganalisa, jadi kita ada membuat anak jadi pengen menganalisa, itu udah high order thinking skill, kayak contoh-contoh pertanyaan yang saya sampaikan di depan tadi. Lalu ada juga yang mengevaluasi, membuat anak pengen menilai, membuat penyelidikan, ini maksudnya apa sih ini. Itu HOTS. Yang paling tinggi keterampilan adalah keterampilan untuk menghasilkan hal baru atau hal original. Ala anak loh ya, bukan ala guru. Jadi keterampilan tertinggi itu adalah mencipta. Jadi kita jangan mencetak anak yang hanya bisa menghafal. Itu paling bawah. Mengingat atau menghafal itu lots. Tapi cetaklah anak yang bisa mencipta. Keterampilan paling tinggi, yaitu HOTS. Ingat, kita tuh tidak tahu 20 tahun dari sekarang itu pekerjaan tersedia seperti apa. Kalau anak-anak kita pasif semua, hanya bisa meniru, hanya bisa mengingat, menghafalkan, dan tidak punya rasa untuk pengen mencoba, rasa pengen tahu hal yang baru, rasa pengen utak-atik ini gimana sih caranya, kritisnya nggak ada, dia akan ketinggalan zaman, dia nggak akan bisa mengikuti perkembangan, tidak bisa mencipta, paling parah di situ, ya. Lalu apa sih yang harusnya diamati guru atau diobservasi guru saat anak bermain? Satu, guru tuh mengamati sebetulnya minat anak tuh apa sih? Kita kan sering nih kalau zaman dulu, saya ngomongnya zaman dulu aja ya, walaupun mungkin sekarang masih ada yang pakai begitu. Ada yang modelnya origami, mau membuat kapal. Itu kalau dulu kan modelnya seragam semua. Nih, misal nih ya, pakai kertas. Biasanya nih dulu kalau mau sama, yuk ini dilipat ya, ujung ketemu ujung, lipat jadi 2 dulu, semua bareng. Nah, terus ada yang suka ngomong disetrika gitu ya. Nah, ini dilipat lagi ujungnya begini. Sudah anak-anak, sehingga hasilnya nanti seragam. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua anak suka seperti ini. Ada nih, ada kalau dapat kertas langsung diremas, remas, lalu dilempar. Tuh. Nah, sebetulnya tujuannya itu kan bukan untuk supaya anak bisa membuat pesawat dari kertas atau membuat origami kertas kapal. Bukan buat origami, tapi tujuannya adalah anak terstimulus motorik halusnya. Kalau anak meremas, itu kan juga motorik halusnya terstimulus. Kalau anak melempar, itu kan koordinasi mata dan tangannya juga bagus. Apa bedanya dengan anak yang membuat origami tadi? Itu kan masalah minat. Ya. Lalu kita perhatikan juga bagaimana celoteh anak saat bermain. Lalu kita amati bagaimana anak berperilaku dan berinteraksi dengan teman-temannya. Yang terakhir nih paling penting,
Guru harus mendokumentasikan hal-hal penting yang bermakna saat anak bermain. Nah, ini contoh nih ya, saya akan tunjukkan bagaimana sih mendampingi anak bermain menggunakan tadi beberapa pertanyaan terbuka. Ada campuran antara hot dan lot sih di sini, tapi ini sebagai gambaran supaya teman-teman tahu kira-kira seperti apa. Ya, saya putarkan videonya. Oh ya, ini videonya Syakil. Syakil tuh anaknya Miss Lina, Kepala Sekolah Little Star ya. Jadi sudah paham bagaimana caranya mendampingi anak saat bermain. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya, karena ini ada taruh di mana? pakai tangan itu dia menumbuk daun kembang sepatu. Oke. Dia numbuknya pakai batu di halaman depan rumahnya. Ye, monggo. Dimasukkan semua. Kalau sudah, oranye. ini loh, airnya bagaimana nih airnya? Nah, itu dipancing ya, Coba airnya diangkat. bagaimana airnya? Airnya diangkat gini. Masih netes-netes kayak tadi enggak? Enggak, lidah buaya. Oh, kayak lidah buaya. Dia menghubungkan dengan pengalamannya kayak lidah buaya. Oh iya. Oh iya, kayak lengket-lengket gitu ya. Wah, seru ini kayaknya. Kita lihat lagi yang ada di dalam gelas ya. Coba dilihat airnya jadi kayak apa. Mau diapakan? Ya, mau diapakan? Bahasanya ya bahasa yang pahami anak aja, jangan yang terlalu tinggi. Biasa aja ngomongnya, mau diapakan. Oke, setelah diisi air terus diapakan? Dijaring? Disaring apa dijaring? Mana saringannya? Nah, ini saat mau nyaring ternyata dia belum nyiapkan. Udah punya saring, Diambilkan udah loh. siapkan saringan belum? Terus di mana saringannya? Ya, diambil. Nah, ini anak memecahkan masalahnya sendiri ya. Mau dipindah di mana? Syakil, kalau begitu nanti tumpah-tumpah ke bawah. Terus biar nggak tumpah-tumpah ke bawah, Nah, ini bisa dituangnya diarahkan seperti kemana? itu. Terus, Nah, seperti ini ya. Pesan terakhir dari saya nih, dari Ki Hajar Dewantoro. Ini kalimatnya saya baca apa adanya, ini pakai bahasa zaman dahulu ya. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang manfaat dan untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Intinya adalah biarkanlah anak mencari sendiri pengetahuan itu. Ini dari bukunya Ki Hajar Dewantoro ya. Buku Ki Hajar Dewantoro, zaman dahulu pun pemikirannya sudah sangat maju, tidak ketinggalan dengan Edu 4.0. Ini bapak pendidikan kita yang luar biasa. Sebetulnya guru itu bukan satu-satunya sumber. Bahkan dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa biarkan anak untuk mencari pengetahuannya sendiri. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Kita harus pakai hashtag dan spirit kita adalah spirit merdeka mengajar, merdeka bermain. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.